Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali. Semoga anak-anak ibu tetap sehat, tetap semangat belajarnya, walaupun dalam kondisi sekarang bisa kita mengetahui. Jaga kesehatan kalian, banyak-banyak berdoa supaya Indonesia kita ini, negara kita ini dapat pulih kembali dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Jadi anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pertemuan kita ataupun pokok bahasan materi yang akan ibu bahas, ada terlebih dahulunya kita mengambil sikap kita untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang maha baik, sebentar lagi juga Tuhan kami akan mulai materi kami. Bukalah hati kami, terangilah kami, agar kami mampu untuk menerima apa yang terangkan oleh Ibu Guru kami. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, sanak saudara kami yang kami sayangi dan menyayangi kami. Berkatilah mereka Tuhan, memberikan mereka kesehatan, limpahi mereka dengan rezeki-Mu, serta berkati pekerjaan yang mereka kerjakan, agar apapun mereka kerjakan bisa menjadi buah dan bekal, supaya bisa menjadi menyekolahkan kami anak-anaknya sampai ke jenjang lebih tinggi lagi. Kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Preptisi Priana Manurul, dalam materi Pendidikan Agama Katolik kelas 12 tentang materi kita hari ini tentang memahami kekhasan agama-agama di Indonesia. Jadi anak-anak Ibu terkasih, sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan membahas apa tujuan kita untuk mempelajari ini. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ini agar kita mengetahui apa aja kekhasan-kekhasan agama-agama yang ada di Indonesia ini. Oke? Apa aja kekhasan-kekhasan agama di Indonesia ini. Oke? Jadi anak-anak Ibu, di Indonesia terdapat beberapa agama dan kepercayaan yang secara undang-undang diakui keberadaannya. Jadi agama-agama ini apa aja? Agama-agama ini yang pertama Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Kristen atau Kristen Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Selain itu, ada keyakinan atau kepercayaan lain termasuk agama-agama asli pribumi yang tersebar di setiap wilayah Nusantara. Jadi, materi kita pada pagi hari ini, kita akan belajar untuk mengenal agama, kekhasan agama itu, agar kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain sebagai satu anak bangsa, sebagai satu negara Indonesia. Kita memang berbeda, tetapi kita tetap satu. Oke? Seperti simbol kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Jadi mari kita amati gambar. Dalam gambar yang Ibu terangkan di sini atau Ibu yang paparkan di sini ada tempat-tempat ibadah. Yang pertama masjid, gereja, kelenteng, pura, dan vihara. Kita masuk ke kekhasan agama. Kekhasan agama yang pertama yang Ibu ambil adalah kekhasan agama Katolik. Kekhasan agama Katolik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Katolikos yang berarti umum atau universal, terbuka kepada setiap orang. Jadi, apa aja kekhasan agama Katolik ini? Nah, yang Ibu paparkan di sini ada tentang perayaannya. Tetapi sebelum perayaan, kita mengetahui tentang yang pertama itu tentang salib. Salib dalam gereja Katolik atau salib dalam agama Katolik itu memiliki korpus, yaitu atau lambang. Lambang apa? Sengsara Yesus, ada salibnya, ada Yesus yang disalibkan. Baru kita masuk
kekerasan agama Katolik yang kedua tentang tanda salib. Tanda salib. Hanya orang Katolik yang menggunakan tanda salib. Kenapa? Kalau dalam agama Katolik itu diakui bahwa tanda salib itu adalah tanda kemenangan akan Yesus Kristus. Jadi orang Katolik ini menggunakan ini ketika mereka mau awal atau alfa dan omega, awal dan akhir. Jadi pas mereka melakukan kegiatan, untuk kegiatan mereka menggunakan tanda salib. Tidak malu mau tempatnya rame, mau tempatnya sepi. Pokoknya orang Katolik itu selalu menggunakan tanda salib. Yang kedua apa? Rosario. Kalau orang Katolik menggunakan rosario ataupun biji atau rosario itu seperti kalau dalam Katolik rosario, kalau dalam agama Islam itu tasbih. Jadi rosario yang pakai orang Katolik itu rosario yang punya Katolik, yang benar-benar dalam salibnya itu ada korpusnya, bukan sembarangan ataupun yang sudah diberkati. Apa boleh orang Kristen memakai rosario, Bu? Boleh, boleh. Tapi apa yang membedakannya? Tanda salib tadi. Kalau orang Katolik menggunakan rosario, berarti sebelum dia menggunakan rosario, dia menggunakan tanda salib terlebih dahulu. Baru di situ tadi bilang kan ada Minggu Palma pada perayaannya. Ya, sekarang kita bahas. Minggu Palma itu adalah pekan suci yang pertama. Pekan suci diawali dengan minggu yang pertama, Minggu Palma. Kenapa? Karena pada hari Minggu Palma ini dikenang akan peristiwa Yesus Kristus ke Yerusalem sebagai seorang raja, tetapi dengan cara yang sederhana. Maksudnya dengan cara sederhana apa, Bu? Nah, Yesus itu menunggangi seekor keledai dan dia diarak, yang berarti dia membawa damai. Kedatangan Yesus ke kota Yerusalem itu disambut dengan gembira dan dinyemotkan oleh Nabi Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorak, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Jadi dalam perayaan Minggu Palma ini, umat beriman diberikan daun palma sebagai bentuk kerinduan dan keterbukaan hati menyongsong juru selamat kita. Oke, yang kedua, kita masuk Kamis Putih. Dalam kekerasan dalam perayaan Kamis Putih itu, Tripasca dibuka dengan Kamis Putih. Dalam Kamis Putih ada dua hal yang dikenang atau direnungkan. Pertama, Yesus membasuh kaki para muridnya. Peristiwa ini mau menunjukkan bahwa para muridnya begitu berharga dan terhormat. Tindakan Yesus juga memperlihatkan bagaimana Putra Allah merendahkan diri dan menjadi hamba dan pelayan. Yang kedua, Yesus mendirikan sakramen Ekaristi. Memberi diri jadi santapan dalam rupa melayan, dalam rupa roti dan anggur. Dengan pemberian diri itu, Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada para muridnya. Yesus mencintai mereka secara total yang digenapi dengan kematiannya di salib. Kedua, hal ini juga sangat berkaitan satu sama lain untuk mengungkapkan pengabdian dan pelayanan Yesus hingga penyerahan seluruh dirinya. Jadi pada perayaan Kamis Putih ini, tabernakel selalu kosong dan lampu tabernakel tidak menyala. Itulah tandanya. Jadi pada Kamis tadi, tabernakel itu akan selalu kosong dan lampunya akan mati. Yang ketiga, Jumat Agung. Perayaan Jumat Agung merupakan perayaan untuk mengenang penderitaan dan wafat Yesus Kristus. Disinilah kita mencium atau kita merenungkan kisah sengsara Yesus. Kenapa? Karena disinilah Yesus rela mati dan menderita demi menghapus dosa-dosa kita. Jadi bagaimana manusia yang dipanggil sebagai umat Allah, salib adalah jalan menuju kehidupan dalam menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama. Yang keempat, Malam Paskah. Sesuai dengan tradisi gereja Katolik atau tradisi tua dalam gereja, Malam Paskah sering disebut dengan Vigili atau Malam Jaga.
bagi Tuhan. Bisa kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 42. Jadi, umat beriman dengan membawa lilin bernyala bersikap seperti orang-orang yang menantikan Tuhan bila Ia kembali. Pada waktu Ia tiba dan mendapati mereka sedang berjaga, Ia akan mengundang mereka duduk bersama pada meja perjamuannya. Yang kelima, Paskah. Perayaan Paskah merupakan kebangkitan akan Yesus Kristus dari kegelapan makam. Perayaan ini membuka orientasi dan cara pandang manusia. Kematian bukan kata terakhir dan kejahatan tidak akan menguasai kebaikan. Paskah adalah peristiwa kemenangan saat hidup mengalahkan kematian. Oke. Oke, kita lanjut mengenal kekerasan agama Protestan, yaitu pemuka agamanya di sini adalah seorang Martin Luther. Jadi, keadaan gereja pada abad ke-16 mengalami pasang surut atau terjadinya kemerosotan moral yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena gereja terlalu terlibat dalam banyak urusan duniawi. Jadi, Paus saat itu menjadi sangat berkuasa, memegang supremasi, baik dalam urusan gereja maupun kenegaraan. Paus tampil sebagai penguasa tunggal yang cenderung otoriter. Jadi, Lutheran itu mula-mula menyerang masalah penjualan indulgensi, yaitu orang dapat menghapus dosanya dengan cara memberikan sejumlah uang di gereja. Nah, kalau orang bisa menghapus dosanya dengan memberikan uang di gereja, pasti semua orang itu akan melakukan itu pada masa itu. Kenapa pada masa sekarang itu? Banyak kita lihat orang-orang di sekeliling kita, bukan kita mengukur keimanan mereka, tapi banyak orang-orang yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Tapi apa? Mereka juga tidak memberikan uang mereka di gereja untuk menghapus dosa mereka. Tidak. Tetapi kemudian Martin Luther itu yang seorang pastor itu membela beberapa pandangan baru, khususnya ajaran tentang pembenarannya hanya karena iman atau sola fide. Luther menyerang wewenang Paus dan menolak beberapa ajaran teologi sebelum dengan bertumpu hanya pada Alkitab atau kitab suci sesuai dengan tafsirannya. Jadi pada masa ini Martin Luther itu mengeluarkan Alkitab sesuai dengan tafsirannya, sesuai dengan apa yang diketahui oleh seorang Martin Luther. Jadi pada dasarnya Luther tidak menginginkan perpecahan dalam gereja. Ia ingin mempelopori pembaharuan dalam gereja. Tetapi apa? Terseret oleh arus yang disebabkan oleh rasa
tidak puas yang umum dalam umat yang mendambakan pembaharuan yang bentuknya kurang jelas. Jadi, ajaran-ajaran para teolog yang mendukung perbuatan-perbuatan saleh, itu semua diragukan oleh Martin Luther. Jadi, indulgensi atau stipendium untuk misa, mendukung perbuatan misa arwah, misa ekaristi, sumbangan untuk membangun gereja bersama dengan patung-patung yang menghiasinya, pajak untuk Roma, ziarah dan puasa, relikuis serta kaul-kaul, semua tidak ditemukan dalam kitab suci, sehingga ditolak oleh Martin Luther. Jadi, Martin Luther ini menegaskan bahwa semua itu tidak bermanfaat untuk keselamatan. Hanya satu yang diperlukan, yakni beriman atau sola fide. Orang yang percaya dibenarkan Allah tanpa mengindahkan perbuatan baik atau sola gratia, dengan sendirinya orang yang dibenarkan itu akan berbuat baik. Jadi, baik dengan bebas dan tenang, bukan karena cemas dan akan keselamatannya. Rasa lega membuat orang tertarik pada khotbah Luther yang disebarluaskan ke seluruh Jerman atau sola fide ex audito, hanya iman dan iman karena mendengar. Jadi, itu sudah cukup untuk menjamin keselamatan. Jadi pada masa itu, sola fide ex audito, hanya iman dan karena iman karena mendengar. Jadi karena mendengar kamu sudah beriman dan kamu memiliki iman. Itu sudah menjamin keselamatanmu. Tetapi 7 sakramen, Martin Luther juga tidak mengakui akan adanya 7 sakramen. Dia tidak mengakui 7 sakramen dalam gereja. Makanya selibat tidak berguna dan hidup membiara yang dia yakini itu pun tidak berarti. Jadi semuanya buatan paus untuk mengejar kuasa dan untung. Maka imam biarawan dan suster berbondong-bondong meninggalkan biara mereka masing-masing. Luther mengingini milik biara atau warga kota yang mendambakan kebebasan berpikir para petani yang ingin lepas dari kerja rodi dan kerja paksa, para nasionalis yang membenci privileges Roma, atau para humanis yang ingin membuang kungkungan teologi skolastik. Jadi Luther tampil sebagai pahlawan pembebasan pada masa ini. Ia disambut dengan antusias karena akhirnya pembaharuan sungguh-sungguh dimulai juga. Mula-mula Roma kurang menyadari apa yang terjadi, kemudian beraksi salah. Jadi mula-mula itu Roma kurang menyadari apa yang terjadi, kemudian beraksi salah, sehingga tidak mampu mengharakannya lagi. Banyak hal baru dimulai, namun tidak jarang untuk perusakan yang lama saja. Bukan reformasi gereja yang lama, tetapi orang sudah menunggu terlalu lama. Mereka tidak sabar lagi. Jadi, tuntutan semakin radikal. Persatuan gereja tidak ditarik lagi, bahkan diboikot. Para bangsawan yang mendukungnya tidak tertarik pada persatuannya kembali, karena antara lain milik gerejanya yang mereka rampas tidak mau mereka kembalikan. Unsur keagamaan, politis, dan pribadi di kedua belah pihak menyulitkan persatuan kembali. Sehingga ajaran Martin Luther ini, atau pada masa Martin Luther ini, reformasi selesai. Umat terpecah belah ke dalam kelompok Katolik, Luteral, Calvinis, Anglikan, dan sebagainya. Jadi Martin Luther ini dia tadi seorang uskup yang tidak setuju akan ajaran agama Katolik, sehingga dia membuka aliran baru lagi atau aliran kepercayaan lagi. Makanya karena dia orang yang protes, makanya terbukalah ajaran agama Kristen Protestan. Makanya namanya adanya Kristen Protestan. Dia protes akan sesuatu, akan ajaran, akan tradisi dalam gereja Katolik. Kamu tadi bisa baca di situ, orang dapat menghapus dosanya dengan cara memberikan sejumlah uang di gereja baru.
Oke. Kita masuk ajaran Protestan yang lain. Ada John Calvin pada tahun 1509 dan sampai 1564. Jadi Anglikan ini atau ini Calvin. Jadi Calvin ini adalah seorang, atau Yohanes Calvin adalah tidak jauh dengan Martin Luther. Dia juga seorang paus, seorang uskup dari gereja Katolik. Jadi ia ingin memperbaharui gereja dalam terang Injil. Jadi sehingga Calvin dalam bukunya yang berjudul Institutio Christianae Religion, jadi menggambarkan gereja dalam dua dimensi, yaitu sebagai persekutuan orang-orang terpilih sejak awal dunia yang hanya karena dikenal oleh Allah, dan gereja sebagai kumpulan mereka yang dalam kerbatasannya di dunia mengakui diri sebagai penganut Kristus dengan ciri pewartaan Injil dan pelayanan sakramen-sakramen. Para pengaturan gereja ditentukan oleh struktur 4, yaitu struktur 4 jabatan, yaitu ini pastor, pengajar, diakon, dan penatua. Nah, sekarang kita masuk ke gereja Anglikan. Nah, anak-anak ibu, Anglikan ini bermula pada pemerintahan Henry yang ke-7 pada tahun 1509 sampai 1547. Jadi, dia itu menjabat selama 38 tahun. Di Inggris, Raja Henry yang ke-7 ini menobatkan dirinya sebagai kepala gereja karena paus di Roma menolak perceraiannya. Anglikanisme menyerap pengaruh reformasi namun mempertahankan beberapa corak gereja atau uskup, imam, diakon, sehingga berkembang dengan warna yang khas. Nah, jadi anak-anak ibu, reaksi dari gereja Katolik Roma atas gerakan reformasi ini adalah kontra dan reformasi atau gerakan pembaharuan Katolik. Gerakan pembaharuan ini dimulai dengan menyelenggarakan Konsili Trente. Melalui Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563 atau berkisar 18 tahun lah, ibu bilang. Gereja Katolik ini berusaha untuk menyingkirkan kesesatan dalam gereja dan menjaga kemurnian Injil. Jadi, konsili juga menegaskan posisi Katolik dalam hal-hal yang disangkal oleh pihak reformasi, yakni soal kitab suci, tradisi, penafsiran kitab suci, pembenaran, jumlah-jumlah sakramen, kurban misah, imamat, dan tahbisan, pembedaan imam dan awam. Oke, pembedaan imam dan awam. Jadi, imam ini adalah kaum yang tertahbis, sedangkan awam tidak. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang ke 3, kekerasan agama Islam. Jadi, di sini ada simbol agama. Simbol agama yaitu simbol agama Islam yang kita bahas ini. Simbol agama Islam itu simbolnya berbentuk bulan atau bintang atau star and crescent, agama Islam. Simbol ini mulai digunakan pada masa kepemimpinan dinasti Ottoman sampai sekarang. Nah, ini kita masuk ke ketiga, kekerasan agama Islam. Asal mula agama Islam atau Islam bahasa Arab berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, masuk ke dalam suasana damai, sejahtera, dan hubungan yang serasi baik antar sesama manusia maupun antar sesama dan dengan Allah. Agama Islam juga seluruhnya mengimani secara lengkap sebagai suatu sistem berasal dari Allah sendiri yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantaran malaikat Jibril. Jadi, orang-orang yang muslimin merupakan sebuah kelompok yang terjalin erat berkat iman pada agama yang sama. Jadi, persekutuan muslimin ini disebut ummah dan umat. Bukan umat ya, kalau umat itu dalam gereja Katolik, Protestan, umat, atau kita kaum awam. Jadi, ikatan berdasarkan agama yang sama ini disebut ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan Islam. Nah, umat ini seharusnya dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan khalifah. Sejak hancurnya
kekhalifahan tahun 1266 karena dihancur leburkan oleh pasukan Mongol Hulagu, umat Islam mengalami kekosongan kepemimpinan sampai sekarang. Nah, yang kedua, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, mungkin kalau ibu salah karena ibu bukan orang kita Islam, tapi ibu sama-sama belajar sama kalian. Jadi kalau ada yang salah, minta maaf. Jadi yang kedua ini, Islam itu merupakan agama monoteis dengan tekanan yang amat kuat pada Allah yang Maha Besar atau Allahu Akbar, menjadi seruan yang kerap digunakan di mana-mana. Jadi Allah yang mengimani mempunyai 20 sifat dan 100 nama yang indah. Orang muslim yang saleh mencoba selalu mengucapkan ke-100 nama Allah yang indah ini dengan pertolongan sebuah tasbih yang berupa sebuah untayan 100 butir-butiran. Nah, 100 butir-butiran, itu arti tasbih. Tapi kalau dalam Katolik itu, dalam gereja Katolik itu, bisa kita hitung itu lingkarannya itu ada sekitar 59 butiran rosario. Iman Islam. Iman Islam itu, imannya bukan imam. Kalau imamnya dalam agama Islam berarti ustadz. Kalau imam dalam gereja Katolik berarti paus, uskup, imam, dan diakon. Tetapi kalau dalam Protestan berarti pendeta. Dalam Islam tadi ustadz, ustazah gitu ya, aku ya. Tapi yang kita bahas ini adalah iman Islam. Kesaksian iman Islam dirumuskan dalam kalimat syahadat yang terdiri atas 2 kalimat. Karena itu dinamakan juga 2 kalimat syahadat. Yang pertama, kesaksian atas Allah yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua, kesaksian atas Muhammad sebagai Rasul Allah. Jadi, syahadat akan Allah yang Maha Esa ini tadi merupakan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti salah satu dari ke-6 rukun iman dalam Islam. Jadi kelima rukun iman lainnya adalah percaya pada malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, dan takdir ilahi. Jadi dikatakan di situ Allah yang Maha Esa ini merupakan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti 117, salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam. Jadi Islam juga mengajarkan bahwa rukun waktu tertentu Allah memberikan wahyunya kepada manusia tertentu dengan perantara malaikat Jibril. Orang-orang yang mendapat wahyu ini disebut nabi dan jumlahnya banyak sekali, antara lain ada Adam, Lut, Ibrahim, Daud, dan Isa. Jadi kitab suci agama Islam. Tadi kalau kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Jadi kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran. Jadi wahyu yang diberikan kepada para nabi berupa kitab suci yang merupakan kutipan langsung dari induk kitab suci atau Kitab yang tersimpan di surga Allah Al-Mahfudz. Baru Allah memberikan Al-Quran kepada segenap umat manusia melalui Muhammad dalam bahasa Arab dan merupakan kitab suci terakhir dan tersempurna dari segala kitab yang pernah ada. Jadi kedudukan Al-Quran dalam kehidupan umat Islam sangatlah sentral melebihi kedudukan Muhammad sendiri. Yang kelima, arkan al-Islam. Penyerahan diri secara total kepada Allah sebagai orang muslim, sikap yang tepat bagi seorang di hadapan Allah adalah takwa dan takut kepada Allah, taat kepada segala perintahnya sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran. Jadi manusia adalah hamba dan abdi Allah. Kewajiban-kewajiban pokok yang harus dijalankan oleh setiap orang muslim terangkum dalam 5 rukun Islam atau pilar penyangga keislaman, arkan al-Islam, yakni syahadat, sholat 5 waktu, saum, puasa dalam bulan Ramadan, zakat, dan haji atau naik haji ke Mekah. Jadi Kristen juga sama, kewajiban orang Kristen itu sama seperti Islam, yaitu ke gereja pada hari Minggu, tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Baru yang kedua, kita pun sama-sama berzakat. Baru yang ketiga, sama-sama berpuasa. Berpuasa orang Kristen, berpuasa orang Katolik atau orang Kristen itu, misalnya dalam Katolik itu, puasanya itu pada bulan Maret atau sebelum ke kenaikan atau sebelum kebangkitan. Yang keenam, Al-Hakam Al-Khamsah. Ini termasuk dalam ajaran iman agama Islam yang tadi.
Yang keenam, yaitu hukum Islam ini tujuan hidup manusia adalah untuk mencari ridha ilahi, mencari perkenan Allah, hidup sedemikian rupa sehingga Allah tidak marah, melainkan berkenan. Perbuatan-perbuatan yang berkenan pada Allah disebut halal, mendatangkan pahala bagi pelakunya. Sebaliknya, perbuatan yang menimbulkan kemarahan Allah disebut haram. Jadi, menimpakan hukum pada pelakunya. Ada 5 hukum Islam, yakni, kamu juga bisa baca bukumu, halaman 116, wajib atau fadrah, yaitu harus dilakukan, sunnah atau mustahab, sebaiknya dilakukan, muhab atau jaiz, diperbolehkan, yang keempat makruh, sebaiknya tidak dilakukan, yang kelima haram, dilarang. Hal-hal haramnya sesuatu dapat diketahui dari Al-Quran sendiri. Bila tidak dalam Al-Quran, diaculah pada sumber yang kedua, yakni sunnah Nabi, yakni perkataan, tingkah laku, dan perbuatan Nabi Muhammad sendiri. Sunnah Nabi dikumpulkan dalam kitab-kitab yang disebut kitab hadis. Hadis berarti kitab tradisi, tetapi di sini hanyalah tradisi atau adat kebiasaan Muhammad itu sendiri. Oke. Bukan hanya Islam aja, kita juga sama. Jadi kita juga, ajaran kita itu, perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan perintah-perintah Allah, baik perintah 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, baik ajaran yang ada dalam kitab suci, itu harus kita lakukan. Jangan kita lakukan hal-hal atau yang tidak berkenan atau yang tidak diajarkan oleh Allah, sehingga kita itu bisa merusak hati manusia, hati sama kita, baik dari perkataan kita, perbuatan kita, maupun tingkah laku kita. Yang ketujuh, tasawuf. Mistik dalam Islam, dalam sejarah perkembangan umat Islam, atau ilmu fiqh atau ilmu hukum Islam, menempati peranan yang utama. Karena terlalu menekan hukum, muncullah penghayatan keagamaan yang sangat legalistis. Hubungan dengan Allah menjadi kering, sehingga muncullah gerakan mistik dalam umat Islam, dan cara penghayatan keagamaan ini terkenal dengan nama tasawuf. Sedangkan orang yang menjalankan cara hidup ini disebut sufi. Hampir semua wali dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa adalah orang-orang sufi. Oke, yang ke-8, sikap agama Islam terhadap agama lain. Sikap Islam terhadap agama lain terungkap antara, yaitu yang pertama, surat Al-Baqarah 62 dalam hubungannya dengan agama lain. Agama Islam mempunyai sikap dasar toleransi yang tinggi. Toleransi Islam digariskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, atau yang B, surat Al-Maidah 83 dalam surah Al-Maidah 82 juga disebutkan, dan sesungguhnya kamu akan mendapatkan orang-orang yang paling dekat rasa kasih sayangnya kepada orang-orang yang mukmin, ialah mereka yang menyatakan dirinya kami adalah orang-orang Nasrani. Yang ke-9, hari raya agama Islam. Pada beberapa hari raya agama Islam yang dijadikan hari raya libur nasional, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Tahun Baru, yaitu 1 Muharram. Oke, sekarang kita bahas tentang pandangan Gereja Katolik terhadap agama Islam. Dalam dekret Konsili Vatikan yang kedua tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen atau Nostra Aetate, sikap Gereja Katolik terhadap Islam dinyatakan sebagai berikut, yaitu gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang telah
bersabda kepada umat manusia, kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat rahasia seperti dahulu Abraham iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya, telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Jadi, mereka juga menghormati Maria bundanya yang tetap perawan, dan pada saat tertentu dengan hikmat berseru kepadanya. Selain itu mereka mendambakan hari pengadilan saat Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah, terutama dalam doa, dengan memberikan sedekah dan berpuasa. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri sepanjang zaman cukup sering timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum muslimin. Konsili Suci mendorong agar melupakan peristiwa yang sudah berlalu dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, menghormati nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan yang terdapat dalam NA. NA artinya Nostra Aetate yang ketiga. Nah, jadi anak-anak ibu yang terkasih, sekian materi kita hari ini. Jadi untuk semuanya tetap belajar. Nah, materi yang ibu sampaikan, silakan kamu catat dalam buku catatanmu. Kamu catat, jangan ditidurkannya anakku. Nah, walaupun kita belajar di rumah, kamu belajar di rumah, saya belajar di sekolah, belajar mempersiapkan materi untuk kamu, tetap semangat. Mari kita berdoa agar apa? Agar COVID ini cepat selesai dan kita kembali seperti biasanya melakukan kegiatan aktivitas kita sebagaimana kamu seorang siswa dan ibu sebagai seorang guru untuk mendidik dan mengajari kamu. Jadi anak-anak ibu, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk 3 agama lainnya kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Jadi anak kebanggaan. Jadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa, bagi Tuhan, bagi orang tua dan bagi sesama. Terima kasih.